Novel Dua Bunga Setangkai karya Jawica, episode 68. Belajar mengemudi. Di jalanan yang tampak sangat sepi, Nana menghentikan mobilnya. Tak banyak mobil yang lalu lalang di sana, hanya beberapa mobil yang tampak melaju dengan lamban di jalanan yang lurus itu. Setelah mengamati beberapa saat, Insa menyadari tempat ini memang khusus dibuat untuk orang-orang yang belajar mengemudi. Tempat yang paling aman untuk para pemula belajar mengemudikan mobilnya. Pikirnya memang tidak mungkin juga Nana akan mengajarinya di jalan raya, apalagi di perkotaan yang cukup padat penduduknya, yang tentu tak luput dari kemacetan juga lalu lalang kendaraan yang kadang membahayakan pengendara lain. Nona, Nana terlihat menatap Insa. Iya, Insa terlihat kaget dengan panggilan itu, karena dia fokus pada beberapa kendaraan di sana. Mari kita mulai belajar mengemudi. Nona, bisa perhatikan saya dulu sebelum Nona yang memegang kemudinya. Iya Nana, pelan-pelan ya kalau menjelaskan. Baik Nona. Nana pun mulai menjelaskan fungsi-fungsi dari masing-masing tombol maupun pijakan yang ada di bagian kemudi, memberikan contoh dari setiap fungsinya. Insa tampak memperhatikan semua penjelasan Nana dengan serius. Ia pun tampak berkali-kali mengangguk-angguk paham pada Nana. Nona, silakan Nona berpindah ke kursi kemudi. Saya akan membantu Nona. Nana sudah keluar mobil dan membukakan pintu untuk Insa. Insa pun keluar dan berganti ke kursi kemudinya. Setelah duduk di belakang kemudi, Insa tampak mengingat-ingat kembali penjelasan Nana tadi. Kenapa jantungku rasanya berdebar sekali ya? Aduh, aku bahkan sampai lupa apa saja yang telah dijelaskan Nana padaku. Melihat Insa yang tampak gugup, Nana segera menenangkannya, dan ia menjelaskan lagi apa yang sudah dijelaskan tadi. Kini Insa mulai melajukan mobilnya. Awalnya terlihat sangat kaku memang, tapi lama-lama Insa terbiasa, dan rasa gugup itu pun hilang karena Nana yang memang pandai mencairkan suasana. Baru beberapa jam belajar, Insa sudah lihai memainkan kemudi, juga sudah mulai menghafal semua fungsi-fungsi dari masing-masing tombol yang ada. Terik matahari pun sudah memanas, menandakan hari sudah mulai siang. Nana memutuskan untuk mengakhiri kegiatannya bersama Insa hari ini. Ia mengingat kembali pesan Chris kemarin yang hanya mengizinkannya sampai siang hari. Chris mengatakan bahwa nona mudanya sedang menjalani program kehamilan saat ini, sehingga ia tak boleh kelelahan karena kegiatan barunya ini. Mobil pun dikemudikan kembali oleh Nana dan dibawa menuju rumah utama kediaman mewah pemimpin Wijaya Group itu. Setelah itu, Nana pamit undur diri dan berjanji akan kembali lagi esok hari. Insa pun memasuki kamarnya. Sama sekali ia tak merasa lelah karena ia sangat menikmati aktivitas barunya saat ini. Insa pun merebahkan dirinya di tempat tidur, tersenyum-senyum bangga pada dirinya sendiri. Bagaimana? Apa kegiatanmu hari ini menyenangkan sayang? Rupanya Insa tak menyadari kalau Hanafi sudah tiba lebih dulu di rumah. Ia terkaget dengan suara Hanafi, dan lebih terkaget lagi saat Hanafi melompat ke tempat tidur, merebahkan dirinya juga di samping Insa. Loh, kau sudah pulang sayang? Jawabnya sekenanya. Aku baru saja pulang dan selesai mandi. Apa pekerjaanmu sudah selesai di kantor? Kenapa pulang lebih awal? Bahkan ini masih siang. Hanafi sekarang sudah tidur dengan posisi tengkurap dan menindihkan satu tangannya pada tubuh Insa, membelai-belai pipi Insa di sana. Memangnya kenapa? Aku tak boleh pulang lebih awal. Hihi, tentu saja boleh sayang. Aku malah senang kalau kau di rumah terus. Sudah mulai mode manjanya pada Hanafi. Aku hanya tak mau terjebak hujan lagi sayang. Kau, lihatlah, di luar mendung sudah tertata rapi. Hendak turun hujan badai lagi. Aku tak mau kau tidur sendirian lagi. Aku juga tak mau tidur sendiri lagi di tengah hujan badai seperti kemarin. Aku takut sayang. Apa yang kau takutkan sekarang? Aku kan ada di sini. Memeluk Insa dengan eratnya, diselingi gelitikan di perut Insa sesekali. Mereka pun saling menggelitik dan tertawa bersama. Seketika Insa teringat dengan percakapannya dengan Salma tadi. Sayang, hentikan. Aku ingin bicara sesuatu. Bicara saja.
sekarang asik tenggelam di lekuk leher Insa dan menciumi bau tubuhnya. Kak Salma bicara padaku. Ia ingin mengakhiri semua sandiwara ini. Ia tak mau merepotkanmu yang harus terus memberi nafkah padanya. Ia bilang, lagi pula ayah sudah tiada. Lalu, untuk apa lagi sandiwara ini? Menurutmu bagaimana? Hanafi tampak menghela nafas dalam. Ada atau tidaknya ayah di sini, aku akan tetap menjalani semua ini. Nafkah itu bukan sama sekali beban untukku sayang. Kau dan Salma lupa kalau kita sudah dalam perjanjian, kalau pernikahan ini akan tetap berlaku sampai kekasih Kak Salma pulang dan mereka menikah. Apa kau keberatan sayang? Tidak sayang, semua terserah kau saja. Meski dalam hatinya sedikit kecewa dengan keputusan Hanafi. Tenang saja sayang, tetap kau wanitaku, satu-satunya yang aku cintai. Mengecup bibir Insa cukup lama di sana. Oh ya, kau belum menjawab pertanyaanku tadi. Bagaimana kegiatanmu hari ini? Apa semua menyenangkan? Mendengar perkataan Hanafi yang selanjutnya membuat mata Insa berbinar senang. Ia mengingat lagi betapa senangnya ia hari ini dengan aktivitas barunya. Dan Insa pun menceritakan segala kegiatannya hari ini dengan Nana secara detail. Hingga waktu pun berjalan begitu cepat, sore dan malam bergulir begitu saja. Pagi hari telah tiba, Hanafi pun telah berangkat bekerja. Kini Insa yang sedang bersiap-siap untuk memulai hari baru dan pelajaran baru untuknya. Insa adalah gadis yang cerdas. Ia dapat dengan mudah menguasai berbagai teknik, mengemudi dengan baik. Nana pun dibuat kagum dengan perkembangan Insa setiap harinya. Ia pun selalu berkata bahwa Insa adalah yang terbaik. Ia tak pernah mengajari seseorang yang cerdas dan mudah mengerti seperti Insa. Apalagi orang-orang kaya yang malah terlihat sombong dan sangat merendahkan ilmu-ilmu yang diajarkan. Nana juga bercerita, kadang ada seorang yang belajar mengemudi selama berbulan-bulan sampai dia benar-benar lihai mengendarainya. Jalanan desa, jalanan kota yang ramai, padat juga macet, jalanan berkelok, jalan menanjak dan menurun, semua sudah bisa dilalui Insa dengan baik. Tidak sampai waktu 1 bulan, Nana menemaninya. Insa sudah sangat handal mengemudi di berbagai medan. Sampai kini, Insa sedang berada di sebuah kantor pengurusan surat izin mengemudinya. Ia telah menjalani serangkaian tes yang tentu ditemani oleh Nana yang selalu ada di sampingnya. Dan tentu saja, semua tes itu ia jalani menggunakan fasilitas VIP. Tidak perlu mengantri dengan banyaknya orang di sana. Insa pun lulus dengan sempurna, tanpa adanya campur tangan dari siapapun. Dia pun berhasil mendapatkan surat izin mengemudinya. Insa dan Nana pun keluar dari dalam gedung pengurusan itu. Sampai di gerbang depan, Nana meminta Insa untuk menghentikan mobilnya, karena sebuah mobil telah ditugaskan khusus dari kantor Nana untuk menjemputnya. Nona, saya akan turun di sini saja. Tuh, kamu gak ikut saya pulang dulu? Tidak Nona, saya ada yang menjemput saya. Sudah ada yang menjemput saya. Dan saya mempunyai tugas baru untuk mengajari seorang laki seperti Nona. Sekali lagi, selamat untuk Nona. Nana menunduk dalam pada Insa. Insa pun tampak kecewa dengan perkataan Nana. Pasalnya, berminggu-minggu bersama Nana membuat Insa nyaman menjalani harinya. Mereka juga tak segan menceritakan tentang hal pribadi mereka berdua. Nana, aku pasti akan merindukanmu. Insa menghambur memeluk Nana yang masih ada di kursinya. Nana pun membalas pelukan itu dengan eratnya. Terima kasih ya atas semua yang telah kau ajarkan padaku selama ini. Tentu Nona, itu sudah menjadi tugas saya. Saya senang kalau Nona juga senang. Saya harap Nona ingat terus pesan saya dan berhati-hatilah di jalan, dimanapun itu. Saya permisi Nona, sudah ada yang menunggu saya. Semoga Nona selalu bahagia. Saya mohon undur diri. Nana melepaskan pelukan itu dan beranjak turun dari mobil. Aku akan selalu mengingat setiap pesanmu Nana. Jangan sungkan bermain ke rumahku ya. Baik Nona, terima kasih. Nana pun berlalu pergi dan meninggalkan Insa di dalam mobilnya. Mereka berdua melambaikan tangan satu sama lain dan tersenyum sampai Nana memasuki mobil khusus yang menjemputnya. Hendak melajukan mobilnya, Insa dihadang oleh mobil yang cukup ia kenali, walau hanya sekilas melihatnya. Mas Han, gumamnya pelan. Chris terlihat memakai jaket hoodie-nya.
yang menutupi seluruh wajahnya. Ia membukakan pintu mobil dan keluarlah Hanafi dari sana. Hanafi terlihat berlari kecil menuju mobil Insa dan langsung masuk dan duduk di sampingnya. Insa hanya terdiam, tercengang dengan kejadian yang berlalu cepat itu. Tiba-tiba saja, sekarang Hanafi sudah ada di sampingnya. "Hai sayang, selamat atas keberhasilanmu." Sapaan Hanafi membuatnya terkesiap dan kembali tersadar. "Terima kasih sayang." Insa kini menerima pelukan dari Hanafi. Kenapa kau tiba-tiba ada di sini sayang?" Aku dari tadi menunggumu di ujung jalan itu. Seharusnya aku sendiri yang mengantarmu. Kau pasti tak akan menunggu selama itu. Sudah cemberut sendiri sekarang. Oh iya, ayo segera lajukan mobilnya. Aku ingin melihatmu mengemudikan mobilmu ini. Kedua tangannya sudah menggosok satu sama lain. Tak sabar melihat Insa mengemudikan mobilnya. Insa pun hanya tersenyum, menunggu Chris menepikkan mobilnya, lalu melaju di jalanan yang tampak lenggang itu. Mereka menghabiskan waktu seharian di jalanan, membeli beberapa makanan di pinggir jalan, mengunjungi taman, dan masih banyak lagi. Hanafi menyuruh Insa untuk menuju ke sebuah restoran mewah yang sering mereka datangi untuk makan malam sekaligus merayakan keberhasilan Insa. Hari pun mereka akhiri dengan melakukan makan malam romantis di sebuah restoran ternama tersebut. Bersambung.